asosiasikan dengan gerakan. Silakan kelompok Mita maju untuk presentasi. Setelah itu dilanjutkan oleh kelompok Naomi. Nah, kenapa sih itu semua bisa terjadi? Jawabannya itu dimulai dari cara kerja otak menilai suatu keadaan. Nah, ketika Naomi mendengar bahwa kelompoknya akan segera dipanggil, informasi tersebut diterima oleh indera pendengaran lalu dikirim ke otak. Nah, setelah otak merespon atau memproses semua informasi tersebut, otak kemudian bertanya satu hal sederhana. Apakah situasi itu aman atau justru menantang? Nah, bagi sebagian besar mahasiswa, presentasi bukanlah situasi yang berbahaya. Namun, presentasi seringkali dianggap sebagai situasi yang penuh tekanan, karena kita akan dinilai oleh dosen dan teman-teman. Dalam biopsikologi, situasi seperti ini disebut sebagai stresor, yaitu suatu kondisi yang memicu munculnya respon stres. Setelah situasi dinilai sebagai sesuatu yang menantang, salah satu bagian dari otak yang bernama amigdala mulai aktif. Amigdala berperan mengenali dan juga merespon emosi, terutama emosi seperti takut, cemas, dan juga waspada. Jadi, perubahan ekspresi Naomi tadi sebenarnya bukan muncul begitu saja. Semua itu merupakan tanda bahwa otak mulai menyadari, sebentar lagi aku harus menghadapi situasi yang penting. Pernah nggak kalian mengalami hal seperti ini? Itu giliran presentasi sudah semakin dekat, kita malah membaca catatan yang sama terus-menerus berulang-ulang kali. Mengapa begitu? Hal ini berkaitan dengan cara kerja otak untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi yang dianggap penting. Setelah amigdala menilai presentasi sebagai sebuah tantangan, perhatian kita menjadi semakin terfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan presentasi itu sendiri. Otak mencoba memastikan bahwa kita sudah siap. Akibatnya, kita merasa perlu untuk mengecek slide berulang-ulang kali, kita merasa perlu untuk membuka catatan berulang-ulang kali, atau mengulang materi yang bahkan sudah kita pahami. Jadi, perilaku membuka slide berkali-kali tidak selalu disebabkan karena kita lupa. Seringkali itu merupakan bentuk antisipasi yang dilakukan otak agar kita merasa lebih siap terhadap situasi yang dianggap penting. Itulah sebabnya Naomi selalu melihat slide presentasinya, meskipun sebenarnya ia sudah mempelajarinya sebelumnya. Abad ke-20 yang merupakan juga sebuah penulis dan juga sebuah musisi. Nah, semua perilaku kecil ini sebenarnya saling berhubungan loh. Setelah amigdala mengenali bahwa presentasi adalah situasi yang menegangkan, sinyal dikirim ke bagian otak lain yang disebut dengan hipotalamus. Kalau amigdala bisa kita ibaratkan sebagai alarm, maka hipotalamus adalah pengatur. Tugasnya adalah memberi perintah kepada tubuh tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam situasi ini, hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatis, yaitu bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja ketika kita menghadapi tekanan ataupun tantangan. Tujuannya sederhana, yaitu untuk mempersiapkan tubuh agar siap menghadapi situasi tersebut. Nah, maka dari itu, bahkan sebelum Naomi berdiri di depan kelas, tubuhnya sudah mulai bersiap. Oke, sekarang silahkan kelompok Naomi maju untuk presentasi. Itu terjadi ketika sistem saraf simpatis aktif. Tubuh akan merangsang kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Nah, kelenjar ini kemudian melepas hormon yang disebut adrenalin ke dalam aliran darah. Nah, adrenalin adalah salah satu hormon yang membantu tubuh untuk menghadapi situasi penting. Setelah adrenalin dilepas, beberapa perubahan langsung terjadi, seperti jantung yang berdetak lebih cepat agar lebih banyak darah dan juga oksigen ke seluruh tubuh, frekuensi nafas yang meningkat, otot yang menjadi lebih tegang, dan kelenjar keringat yang mulai aktif. Nah, perubahan tersebut itu dikenal sebagai fight or flight response, yaitu respon alami tubuh ketika menghadapi situasi yang menantang. Menariknya, tubuh memberi respon ini bukan ketika kita menghadapi bahaya fisik saja, tetapi ketika menghadapi tekanan psikologis seperti presentasi di depan kelas. Nah, jantung yang berdebar tadi dan juga tangan yang berkeringat bukan berarti ada yang salah dari tubuh kita. Justru itu menunjukkan bahwa tubuh kita sedang berusaha membantu kita menghadapi situasi tersebut.
Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Naomi Ahmad Saswati dengan 3 digit NIM terakhir 189. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dasar presentasi. Jadi dalam presentasi ini terbagi menjadi beberapa bentuk teman-teman. Yang pertama adalah yang kedua ada. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar ya teman-teman. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saat tubuh terus berada dalam kondisi stres, responsnya tidak berhenti pada pelepasan adrenalin saja. Hipotalamus akan mengaktifkan jalur lain yang disebut HPA axis, yaitu hubungan kerja antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenal. Jalur ini membuat tubuh memproduksi hormon kortisol, atau yang biasa dikenal dengan hormon stres. Dalam jumlah yang normal, sebenarnya kortisol itu bermanfaat. Hormon ini membantu kita untuk tetap waspada dan siap dalam menghadapi tantangan. Namun, jika ada rasa gugup yang cukup tinggi, kadar kortisol dalam tubuh meningkat. Akibatnya, otak menjadi lebih sulit berkonsentrasi dan mengakses informasi yang sudah disimpan sebelumnya. Karena itulah, Naomi tadi sempat terdiam beberapa detik. Bukan karena ia tidak belajar, melainkan karena tubuhnya sedang berada dalam mode menghadapi stres. Setelah Naomi menarik napas, menenangkan diri, dan kembali fokus, aktivitas otaknya mulai menjadi lebih stabil sehingga ia dapat mengingat kembali materi presentasinya. Jadi, rasa blank saat presentasi bukan berarti kita tiba-tiba menjadi bodoh atau lupa semuanya. Itu adalah salah satu dampak dari respons stres yang sedang bekerja di dalam tubuh kita. Mungkin saya akhiri presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, karena ancaman yang dirasakan otak sudah berakhir. Kan presentasinya sudah selesai, jadi tidak ada lagi situasi yang perlu dihadapi. Akibatnya, aktivitas sistem saraf simpatis mulai menurun. Produksi adrenalin dan kortisol juga perlahan berkurang, dan tubuh kemudian berusaha kembali ke kondisi normal. Proses inilah yang disebut dengan homeostatis, yaitu kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi internal tetap seimbang. Nah, selain itu, bagian otak seperti prefrontal cortex juga membantu mengevaluasi kembali situasi yang telah dilalui dan mengendalikan respons emosi agar tidak terus berlanjut. Karena itulah, denyut jantung mulai melambat, nafas menjadi lebih teratur, otot lebih rileks, dan Naomi akhirnya bisa merasa lega. Dengan kata lain, tubuh kita sebenarnya punya sistem yang sangat baik untuk mengaktifkan respons stres ketika dibutuhkan, lalu menonaktifkannya kembali setelah situasinya selesai. Para ilmuwan mempelajarinya menggunakan berbagai metode dalam psikologi. Salah satunya adalah elektroencephalografi. Jadi, metode ini digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda yang dipasang di kulit kepala. Dengan hal tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana aktivitas otak berubah ketika seseorang sedang beristirahat, berkonsentrasi, dan mengalami stres. Selain itu, ada juga MRI dan fMRI. Jadi, MRI digunakan untuk melihat struktur otak, sedangkan fMRI dapat menunjukkan bagian-bagian otak yang sedang aktif ketika seseorang melakukan suatu aktivitas. Misalnya, saat memproses emosi atau mengerjakan tugas tertentu. Melalui berbagai metode inilah para peneliti dapat memahami hubungan antara aktivitas otak, sistem saraf, hormon, dan perilaku manusia. Jadi, saat kita merasa gugup sebelum presentasi, ternyata ada banyak sekali proses biologis yang bekerja secara bersamaan di dalam tubuh kita. Nah, memahami proses tersebut membantu kita dalam menyadari bahwa rasa gugup bukan tanda kelemahan, melainkan respons alami tubuh dalam menghadapi situasi yang dianggap penting.